Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya, Rohmanah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Pamedaran 2, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Fasilitator saya yaitu Ibu Yusvita SPD MM, Jabatan Pengawas Sekolah Jenjang SMP, Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Provinsi Riau. Adapun pengajar praktik saya yaitu Ibu Dwi Nurhayati SPD, Instansi TK Aisyah Bustanul Atfal 01 Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar serta implementasinya di sekolah saya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikannya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dapat dimaknai bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Dengan menekankan pada aspek-aspek pelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi yang sudah dimiliki anak, sehingga anak akan senantiasa nyaman dan bahagia dalam pembelajarannya. Yang kedua yaitu pendidikan menuntun kodrat anak. Dalam hal ini yaitu kodrat keadaan, di mana dapat dibagi menjadi dua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses pendidikan, guru sebagai penuntun yaitu menuntun anak dengan diberi kebebasan menentukan kemerdekaan dalam belajar, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sejatinya pendidikan adalah menuntun anak mencapai ketepatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kodrat alam di sini yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan untuk kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam bentuk karakter anak yang menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Sedangkan kodrat zaman yaitu pendidikan saat ini pada anak ditekankan untuk memiliki kemampuan abad 21. Hal ini, pendidik harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Tentunya tidak dengan meninggalkan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan pada saat ini. Selanjutnya, pokok pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu trilogi pendidikan. Jika kita mendengar kata Ki Hajar Dewantara, kita pasti akan mengingat dengan semboyan yang telah dia ciptakan yaitu trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Ingarso sung tulodo di depan memberi contoh atau teladan. Dalam hal ini, guru memiliki peranan yang sangat besar terhadap peserta didik dalam memberi contoh atau keteladanan dalam pendidikan. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun semangat. Hal ini peran guru selalu memberi motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang teman dan menciptakan peserta didik yang mampu tumbuh dan berkembang. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dia miliki.
Implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bimbingan literasi dan ekstrakurikuler. Pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan, kegiatan literasi, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berdasarkan karakteristik anak serta mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Kegiatan pembiasaan karakter. Pendidik tidak hanya menuntun mengarahkan anak dalam pembelajaran, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter yang baik dan berbudi pekerti, agar anak mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Melalui kegiatan pembiasaan karakter, diharapkan anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman yang mendalam bahwa pemahaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, melainkan di lingkungan keluarga juga. Dalam hal ini, siswa memiliki ruang yang sangat luas untuk mendapatkan keteladanan dan tuntunan dari orang tua dalam lingkungan keluarganya. Yang kedua yaitu tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan hanya menekankan pada kecerdasan kognisi saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda sejak lahir. Tinggal bagaimana kita peran guru dan orang tua sebagai pendidik dapat menggali dan mengembangkan potensi anak. Dan yang ketiga yaitu pendidik harus terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sehingga mampu menuntun anak ke arah yang lebih baik lagi. Solusi yang dapat diterapkan menurut saya yaitu yang pertama, sekolah menyelenggarakan parenting atau sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua. Dalam hal ini yaitu menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Yang kedua yaitu pertemuan orang tua, guru, dan komite. Dan yang ketiga yaitu warga sekolah menyepakati bahwa orientasi berpusat pada bakat, minat, potensi, dan kebutuhan anak. Yang keempat yaitu pendidik harus senantiasa melakukan perkembangan potensi melalui pengembangan diri agar memiliki keterampilan abad 21 seperti mengikuti diklat, seminar, workshop, PPG, dan guru penggerak yang sekarang ini sedang saya laksanakan. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual implementasi di sekolah terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam guru penggerak. Jadilah pendidik yang mampu membawa perubahan dan mampu memajukan pendidikan di Indonesia. Saatnya kita bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.